besar dengan mata merah menyala. Pohon-pohon sangat tinggi mengelilingi pendopo ini menambah kesan yang mencekam dan juga tegang buat saya. Dengar nggak? Selain pohon ini ada titik-titik ikonik lainnya nggak Pak di daerah ini? Kalau titik-titik ikoniknya ada di sebelah depan tadi, itu dermaga. Itu lebih dahsyat lagi, ada juga Ada apa tuh Pak? cerita-cerita kayak model kayak kereta kencana kayak gitu. Terus nanti di sebelah kirinya situ ada kayak gazebo kerucut. Kalau ceritanya itu bagian dari buat tempat kayak kita mah kayak rapat-rapat lah gitu, tempat kumpulnya mereka di situ. Oh, tempat kumpul mereka ya Pak? Iya gitu, senda gurau di sana. Tapi boleh dikunjungi itu Pak? Boleh, kalau pengen mbaknya pengen ngeliat ke sana silakan, nggak apa-apa. Tapi dengan dasar tadi ya, tutur kata sama perilaku tolong dijaga gitu aja. Baik Pak. Nanti saya pesan itu aja. Langit pun perlahan mulai gelap. Saatnya memulai jelajah malam di kawasan hutan mangrove ini. Dengan suasana yang mulai sunyi, langkah memilih menuju salah satu wilayah yang paling sering dibicarakan, yaitu kawasan mangrove di bagian utara. Area ini dikenal memiliki banyak cerita misteri yang saling berkaitan dengan seluruh kawasan mangrove di sekitarnya. Bahkan banyak yang percaya tempat ini menjadi titik berkumpul berbagai makhluk dan kejadian aneh yang selama ini membuat kawasan mangrove semakin dikenal penuh dengan aura yang membuat siapapun merinding. Sekarang saya akan memulai jelajah malam di kawasan hutan mangrove yang katanya paling banyak kisah-kisah misterinya. Di sini tuh yang tadi bapaknya sempat cerita ya, pernah ditemukan jenazah yang dibuang dari pinggir tol. Jadi walaupun hutan ini kesannya sangat sunyi ya pada malam hari, masih ada kebisingan dari jalan tol di samping saya. Mungkin pada saat itu kondisi tol sangat sepi dan pelaku memungkinkan untuk membuang jenazah di sini. Konon, penemuan jenazah itu juga bukan tanpa sebab. Karena warga sekitar percaya bahwa ada penunggu di kawasan hutan mangrove ini yang sesekali meminta tumbal. Selain itu juga banyak cerita dari warga yang membahas soal penampakan-penampakan di hutan ini. Salah satunya adalah banyak warga yang mengaku melihat sosok kepala yang suka muncul dari permukaan air tiba-tiba. Ada cerita yang sering diungkap oleh warga sekitar. Beberapa dari mereka mengaku pernah merasakan hal aneh saat melintas di jalur ini, terutama pada malam hari. Tiba-tiba tadi ada bau amis gitu yang muncul terus hilang sekejap. Nggak tahu, mungkin perasaan saya aja. Itu cukup aneh sih. Sedikit mengganggu. Tapi nggak apa-apa, kita harus lanjut karena kawasan ini tuh masih sangat besar dan masih banyak kawasan lainnya yang saya ingin jelajahi. Yuk langsung aja. Oh, ini dia. Saya akhirnya menemukan pendopo kerucut yang tadi bapaknya sempat cerita. Tak jauh dari kawasan hutan mangrove tersebut, terdapat sebuah bangunan sederhana yang bentuknya menyerupai pendopo dengan atap kerucut yang berdiri di tengah area yang cukup sepi. Sekilas, tempat itu terlihat seperti tempat beristirahat biasa. Namun, di balik bentuknya yang sederhana, beredar kisah yang membuat banyak orang memilih untuk tidak mendekat. Bisa dilihat ada sebuah pendopo di tengah hutan ini dengan atap yang berbentuk kerucut. Kita samperin aja kali ya. Ini sih, tadi bapaknya sempat cerita bahwa pendopo ini sebenarnya dibuat untuk tempat beristirahat orang-orang yang datang ke kawasan ini. Namun, ada cerita yang sudah disebarkan oleh warga
bahwa pendopo ini sebenarnya menjadi pusat di mana penunggu kawasan hutan ini berkumpul. Mereka biasanya mengelilingi pendopo ini dan bergerombolan duduk di sini. Semakin dekat ke pendopo ini, auranya juga terasa semakin berat ya. Dan saya merasa semakin pusing. Ada pula kisah lain yang membuat tempat ini semakin dikenal misterius. Beberapa warga percaya bahwa pendopo itu memiliki penunggu yang jarang menampakkan diri secara jelas. Penampakan itu disebut hanya terlihat sekilas oleh orang-orang tertentu sebelum akhirnya menghilang di sekitar bangunan pendopo. Pohon-pohon sangat tinggi mengelilingi pendopo ini menambah kesan yang mencekam dan juga tegang buat saya. Dengar nggak? Apa ya tadi? Tadi kayak ada suara dahan yang terjatuh atau mungkin dilempar ke arah saya. Ah, ini cukup deg-degan sih. Saat berada di sekitar pendopo itu, suasana sering tiba-tiba terasa tidak nyaman. Beberapa kali terdengar suara-suara aneh dari arah pepohonan di sekitarnya. Gangguan-gangguan seperti itu membuat area pendopo terasa semakin mencekam. Dari tempat itu, perjalanan kemudian berlanjut menuju lokasi dermaga yang berada tepat di tepi sungai kawasan mangrove. Konon, pada waktu-waktu tertentu, sering terdengar suara kereta kencana melintas. Oh, ini dia kayaknya. Harusnya ini ya. Coba saya cek. Oh, harus hati-hati ya. Ini berlumpur dan licin, tadi saya hampir kepleset. Oke, ini dia. Pintunya sih tertutup ya. Coba kita dorong. Bisa nggak ya? Bisa. Permisi. Lanjut, Mas. Ini dia. Dermaga yang ada di tepi danau di dalam hutan. Tadi bapaknya sempat cerita juga bahwa di dermaga ini konon sering terdengar suara kereta kencana. Jujur, agak mencekam sih di sini. Suara kereta kencana yang konon sering terdengar di sekitar dermaga ini. Sebagian warga menganggap bahwa ini bukan sekedar suara biasa. Banyak yang percaya suara itu menjadi pertanda bahwa di tengah kawasan hutan mangrove ini memang ada kerajaan gaib yang tak terlihat oleh mata manusia. Konon, suara roda kereta dan derap langkah kuda itu terdengar melintas di antara rimbunnya hutan dan aliran sungai. Seolah ada rombongan yang sedang melewati jalur tersembunyi di dalam kawasan tersebut. Cantik! Kak, Kamu malam ini penelusuran di mana aja sih? malam ini malam yang cukup menegangkan sih, Kak. Tadi aku memulai penelusuran di kawasan hutan mangrove yang sering dijadikan tempat pembuangan jenazah dari Oke. tepi tol. Di situ rasanya udah mulai nggak enak dan sempat kecium bau amis gitu, cukup mengganggu sih, Kak. Iya benar. Habis itu aku lanjut ke dermaga yang ada di tepi hutan. Di situ ada danau yang sangat sunyi, Kak. Tapi katanya banyak warga yang cerita bahwa mereka pernah dengar suara kereta kencana yang tiba-tiba muncul entah dari mana sumbernya. Iya. Dan sekarang saya lanjut penelusurannya untuk mencari pohon yang katanya merupakan portal ke dunia lain. Oke, di depan ini ada pohonnya yang kamu mau datangi. Oke, Kak. Oke, aku mau kasih kamu challenge. Gimana kalau kamu berdiam di sini selama 5-10 menit. Aku taruh kamera di beberapa tempat. Terus kamu ceritain ke kita, kamu dapat apa aja. Berani nggak? Berani, Kak? Siap. Berani ya? Berani dong. Oke, udah siap ya semuanya? Siap. Alatnya, senternya masih terang. Center, kamera, ready. Oke, let's go. Saat mulai memasuki kawasan pohon keramat ini, suasana langsung terasa berbeda dibandingkan titik-titik sebelumnya. Ada kesan seolah aura di tempat itu berubah, seperti ada sesuatu yang datang menyambut kedatangan siapapun yang mendekat.
Saya baru menerima challenge dari tim untuk menelusuri kawasan pohon yang dipercaya sebagai gerbang utama keluar dan masuknya makhluk gaib di hutan ini. Ini dia pohonnya. Pohonnya itu sangat besar dan dia